Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam excellent, salam unggul. Perkenalkan, saya Dr. Kris Kuntadi, SE, MM. Saya adalah salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Saya mengampu mata kuliah audit internal pada konsentrasi auditing, di mana audit internal merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa jurusan akuntansi untuk konsentrasi auditing. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan satu mata kuliah yang tadi sudah saya sebut, yaitu audit internal. Di mana untuk CPL dari audit internal ini, ada beberapa hal, yaitu pertama dari aspek sikap dan tata nilai. Di mana untuk sikap dan tata nilai ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana capaian pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan terakhir, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Sedangkan untuk keterampilan umum, yaitu mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dan menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya. Sedangkan untuk keterampilan khususnya, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan sikap kepemimpinan efektif dan efisien dalam mengerahkan tim. Dalam mata kuliah ini juga ada penguasaan pengetahuan, yaitu bagaimana mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan secara profesional dan beretika. Untuk mata kuliah internal audit ini sendiri, deskripsinya adalah bagaimana internal audit ini akan membahas apa, mengapa, dan bagaimana audit internal diterapkan dalam perusahaan bisnis dan non-bisnis, serta isu-isu perkembangan terkini. Sehingga capaian pembelajaran mata kuliah ini ada dua. Yang pertama adalah mampu memahami pengetahuan dan pemahaman tentang internal audit dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan internal audit yang efektif. Dan yang kedua, mampu memahami pengetahuan mengenai internal audit, khususnya internal control, risk management, sampai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan internal audit, termasuk tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut secara efektif, dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana dia memahami standar dan kode etik profesi, bagaimana komunikasi dengan komite audit, dan juga tentang lembaga sertifikasi profesi. Nah, ini yang akan menjadi bahasan di dalam mata kuliah ini. Dalam CPMK ini, kita turunkan juga ke sub CPMK, yaitu dari sub CPMK 1 sampai dengan 13, yang akan saya sebutkan secara berurut, yaitu yang pertama, mampu memahami sejarah audit internal. 2, mampu memahami pengendalian internal. 3, mampu memahami audit pendahuluan. 4, mampu memahami audit program dan audit fieldwork. Yang kelima, mampu memahami temuan audit. Yang keenam, mampu memahami working paper atau kertas kerja. Dan yang ketujuh, mampu memahami pelaporan audit. Yang kedelapan, diharapkan mampu memahami aktivitas audit. Yang kesembilan, mampu memahami jaminan
kualitas atau quality assurance. Dan yang 10, mampu memahami pemilihan dan penyusunan staf yang akan melaksanakan audit internal. Di samping itu yang ke-11, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami audit lingkungan. Ini juga penting. Kemudian mampu memahami kecurangan atau fraud. Dan terakhir yang 13, bagaimana mahasiswa mampu memahami hubungan internal audit dengan audit eksternal, dengan direksi, dengan komite audit, dan juga dengan komisaris. Inilah sub CPMK yang ada 13 tersebut. Nah, dari 13 CPMK tersebut, maka akan diturunkan dalam materi pembelajaran atau bahan kajian sesuai dengan CPMK tersebut. Di mana untuk pustakanya, yang utama adalah buku berjudul Internal Auditing, The Practice of Modern Auditing. Ini edisi kelima dari Sawyer. Kemudian ada juga Standar Profesional Audit Internal dari Profesor Hiroto Giman. Dan saya akan menambahkan mata kuliah ataupun pustaka, yaitu Audit Internal Sektor Publik, yang kebetulan disusun oleh saya sendiri. Dan juga mereka harus memahami juga tentang audit eksternal, yaitu audit keuangan negara, yang menjadi referensi. Dan untuk pendukungnya, ada buku Audit Internal, Konsep dan Praktik dari Faiz Zamzami, di 2013. Dan dari pustaka ini diharapkan mereka akan bisa membekali dirinya secara aktif untuk mendapatkan materi yang dilakukan. Untuk pembelajaran ini, kami akan menggunakan konsep yang namanya DIA, di mana D-nya yaitu delivery. Kami menyampaikan materi kepada mahasiswa pada pertemuan pertama untuk fondasi ataupun fundamental tentang internal audit. Nah, setelah itu, di berikutnya adalah ada interaction. Ada interaksi antara dosen dengan mahasiswanya. Dan di pertemuan kedua sampai terakhir, maka kami akan membagi materi pembelajaran ini untuk dipaparkan oleh mahasiswa secara berkelompok sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada. Sehingga nanti mahasiswa itu akan aktif untuk mencari referensi, memaparkan, dan juga mendiskusikan materi yang dipaparkan tersebut. Kami akan membawa interaksi dalam I-nya, yaitu interaction. Bagaimana mahasiswa yang paparan tadi menyampaikan, kemudian ada tanggapan, apakah pertanyaan atau pernyataan dari mahasiswa lain, dan nanti kami sebagai dosen akan memberikan penguatan, tambahan, dan pelurusan apabila ada hal-hal yang kurang dipahami atau kurang pas. Di samping itu, saya sebagai praktisi juga memberikan contoh-contoh. Seperti apa yang harus dipahami berdasarkan praktek yang nyata di tempat kerja. Ada pola di mana kami akan dalam satu kali selama belajar satu semester, kita akan ajak mereka untuk melakukan kunjungan ke salah satu lembaga audit internal. Termasuk bagaimana organisasi audit internal juga kita akan kenalkan kepada mereka supaya mereka punya ketertarikan yang semakin bagus. Kemudian dari DIA yang ketiga, setelah tadi delivery, interaction, yang ketiga adalah E-nya adalah assessment. Nah, untuk assessment ini kami akan melihat bagaimana paparan dari kelompok, kemudian bagaimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dari teman-teman yang lain, dan mahasiswa yang tidak presentasi pun akan kita berikan nilai ketika mereka memberikan tanggapan atau mereka bertanya. Artinya aktivitas di kelas itu menjadi unsur penilaian yang cukup signifikan. Di samping itu untuk asesmen, mereka juga akan diberikan tugas menyusun artikel ilmiah
Yang sederhananya yaitu artikel ilmiah, literatur review, dan nanti kita akan berikan contohnya, template-nya, sampai beberapa judul-judul yang mungkin akan mereka lakukan. Dan artikel ilmiah ini wajib sampai publish di jurnal. Apakah jurnal nasional atau jurnal internasional, dan semakin bagus kualitasnya, maka penilaiannya juga akan semakin tinggi. Nah, tentunya UTS, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester, itu juga akan diberikan dan menjadi suatu asesmen. Saya akan menggunakan konsep SLC, Student Learning Center, di mana fokus adalah mahasiswa akan belajar dan aktif secara individu untuk memaparkan, untuk bertanya, untuk merespon, untuk berdiskusi, dan mengerjakan berbagai tugas yang dilakukan. Ini yang kita akan sampaikan. Semoga dengan pola seperti ini, diharapkan mahasiswa akan mampu mencapai sasaran atau mencapai tujuan dari pembelajaran mata kuliah audit internal. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam excellent, salam unggul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Nah, kalau baik itu nilainya itu C. Ya. Jadi apa kabar? Luar biasa. Atau kalau saya biasanya apa kabar? Jawabnya excellent. Excellent itu artinya unggul. Ya. Unggul itu berarti nilainya A. Apa kabar? Excellent. Sambil diangkat ininya. Apa kabar? Excellent. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke. Saya lebih senang manggil rekan-rekan ya, supaya kita tuh serasa sebaya gitu ya. Gak apa-apa kan? Sebaya dan saya gitu. Oke, saya akan menyampaikan materi tentang audit internal. Dan ini saya akan sampaikan kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ya. Ada yang tahu audit internal itu apa? Belum tahu ya? Oke, karena ini pertemuan pertama, maka audit internal akan saya jelaskan nanti. Karena sebelum menjelaskan, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ini nama saya, ya, Kris Kuntadi. Ya. Ini nggak usah diartikan ya, karena panjang nanti kalau diartikan. Ya. Tapi yang panjang adalah sertifikasinya. Ya. Nah, ini ada sertifikasi totalnya itu 11, gitu ya. Di antara ini sertifikasi ada sertifikasi tentang akuntan, sertifikasi auditor, sertifikasi internal auditor. Nah, ini ada beberapa. Ada yang tahu mana di antara sertifikasi ini yang relatif dengan mata kuliah kita? Ayo. Ya, Mas. QIA ya, QIA. Oke, QIA itu apa, Mas? Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Ya. Oke. Siapa namanya, Mas? Namanya? Adi. Ya, Adi. Ini dapat poin plus kalau dari saya yang jawab dan bisa. Ya, jadi QIA ini adalah Qualified Internal Auditor. Artinya apa? Internal Auditor yang qualified. Ada lagi yang mau jawab? Ya, Mbak. BIA, ya. Oke, betul. Apa panjangannya? Profesional internal auditor. Yes, tepuk tangan untuk kawan kita. Ya. Profesional Internal Auditor. Siapa namanya, Mbak? Feby. Ya. Oke, jadi QIA dan PIA, Qualified Internal Auditor dan Professional Internal Auditor. Inilah 2 sertifikasi yang terkait dengan internal auditor. Jadi kalau nanti rekan-rekan akan menjadi internal auditor, maka ini adalah 2 di antara sertifikasi yang ada, tapi ini levelnya nasional. Ada yang levelnya internasional yaitu CIA, Certified Internal Auditor. Ini yang levelnya internasional. Oke, saya adalah dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di samping itu saya juga Bidaiswara ahli utama di Kementerian Perhubungan. Ya, ini 2 pekerjaan yang sedang saya jalani, dan saya juga di Asosiasi Auditor Internal. Ini adalah asosiasinya para internal auditor. Saya sebagai Ketua Dewan Standar Profesional Internal Audit. Nah, nanti kita akan berbicara seperti apa sih standar profesional internal audit yang ada di Indonesia under AAI ya, Asosiasi Auditor Internal. Nah, nanti di materi kita juga akan belajar apa sih yang namanya
organisasi-organisasi internal auditor. Seperti apa sih organisasi eksternal auditor? Itu juga nanti kita akan sharing dengan rekan-rekan semuanya. Oke, kita akan masuk ke deskripsi dan tujuan mata kuliah. Ini ada mata kuliah ini akan membahas apa, mengapa, dan bagaimana audit internal diterapkan dalam perusahaan, ya, baik bisnis maupun non-bisnis. Dan juga akan membahas isu-isu perkembangan terakhirnya. Seperti apa sih kondisi saat ini? Ya. Jadi di sini kita akan bicara pada aspek perusahaan bisnis, ya, tapi juga yang non-bisnis. Non-bisnis contohnya apa? Pemerintahan, gitu ya, organisasi nirlaba, ya, organisasi profesi, itu yang non-bisnis. Karena mereka juga ada internal auditor. Seperti misalnya ITB, ya, Institut Teknologi Bandung. Ya. Mereka juga ada SPI-nya, internal auditornya, ya, yang namanya adalah Satuan Pengawasan Internal. Di BUMN, ya, itu juga ada Satuan Pengawasan Internal. Kalau di perbankan ada juga, tapi namanya SKAI, ya, Satuan Kerja Auditor Internal. Nah ini yang akan kita bahas. Nanti apa itu auditor internal? Mengapa perlu auditor internal? Kemudian bagaimana cara mengaudit dalam lingkup di internal? Baik dari perencanaannya, pelaksanaannya, pelaporannya, sampai dengan pertanggungjawabannya, dan ada yang khusus yaitu masalah tindak lanjut. Ya. Tentunya kita harus tahu, ya, apa sih capaian pembelajaran mata kuliah. Artinya setelah rekan-rekan nanti selesai, ya, setelah UAS dan nilainya bagus, maka dua hal inilah minimal yang harus dikuasai. Karena ini sebagai suatu capaian. Yaitu apa? Mampu memahami pengetahuan dan pemahaman tentang internal audit dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dari audit yang efektif. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Ya. Ini pelaporan itu nanti termasuk dalam tindak lanjutnya. Dan yang kedua, memahami pengetahuan mengenai internal audit. Ya. Internal control, kemudian risk management, perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan internal audit, ya, yang efektif, ya, termasuk tadi standar. Ya. Nanti standar itu ada standar profesional internal audit. Ada juga standar yang dikeluarkan oleh internasional, yaitu IIA, Institute of Internal Audit. Nanti kita juga akan belajar tentang hal tersebut. Ada juga kode etik profesi. Ya. Jadi masing-masing profesi internal auditor itu juga punya standar etika, ya, etika profesi. Dan bagaimana cara komunikasi dengan komite audit. Jadi komite audit adalah suatu unit, ya, di bawah komisaris, bawah dewan komisaris. Yang dia tugasnya adalah menjembatani antara komisaris dengan internal audit dan eksternal audit. Ya. Dan saya kebetulan saat ini adalah sebagai komite audit untuk Institut Teknologi Bandung. Ya. Dan saya juga komite audit di Perumnas. Jadi saya komite audit di dua tempat. Sehingga nanti kita akan bicara bagaimana praktek menjadi komite audit. Juga lembaga sertifikasi profesi LSP, yaitu yang menerbitkan sertifikasi keahlian maupun sertifikasi profesi. Nah, ini deskripsi dan juga CPMK. Ya. Nah, di slide berikutnya kita akan lihat, ya, referensi yang akan digunakan. Ya. Dan saya memang membiasakan referensi yang saya gunakan adalah buku yang saya buat. Ya. Ini ada audit keuangan negara. Kenapa audit keuangan negara penting? Ya karena internal auditor itu juga banyak kaitannya dengan eksternal auditor. Ini buku saya, ya, buku audit keuangan negara. Ada juga buku audit internal sektor publik ini. Ya. Kemudian ada Sikencur. Ya. Ini bukunya Sikencur, Sistem Kendali Kecurangan Menata Birokrasi Bebas Korupsi. Ya. Nah, 3 buku ini menjadi rujukan yang utama. Di samping yang standar internasionalnya ada Modern Internal Auditing, ya, edisi kelima dari Muller, Robert, and Hilbert, gitu ya. Kemudian ada dari Sawyer Internal Auditing, kemudian ada dari Hirotugiman. Hirotugiman itu tokoh internal audit yang TOPBGT dah gitu, profesor, ya, beliau ini. Ya. Ini ada standar profesional audit internal. Ya. Nah, kemudian ada beberapa dokumen yang ada di website. Ya. Nanti rekan-rekan bisa melihat seperti apa sih yang ada di dalam website ini. Ini majority ini adalah artikel ilmiah, ya. Oke. Di slide berikutnya, gitu ya Mbak ya. Oke.
Nah, ini materi yang akan kita bahas, ya. Dan ada penugasan nanti, ya. Karena kita ini kan ada 24 mahasiswa ya, nanti pas jadi 22 ya, satu. Jadi nanti untuk hari ini kita akan ada penjelasan RPS termasuk tadi kontrak perkuliahan, ya. Kemudian ada definisi internal auditor, definisi internal audit, sejarah internal audit serta perkembangannya, ya. Nah, kemudian nanti ada control testing. Nah, untuk yang pertama ini saya akan menyampaikan, tapi untuk yang mulai pekan kedua, maka nomor presensi 1 dan 2 itu akan menjelaskan tentang control testing. Nanti paparan, kemudian kita bahas bersama-sama. Ya. Nanti saya akan memberikan masukan-masukan atau menambahkan hal-hal yang terkait dengan control testing. Dan seterusnya, sampai dengan preliminary survey, audit program, fit audit work, ya, pelaksanaan audit lapangannya, kemudian temuan-temuan audit, gitu ya. Kemudian bagaimana working paper atau kertas kerja dari internal auditor. Ya, dan pekan 8 adalah kita UTS. Sampai UTS ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Belum? Oke, kalau belum kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini di pertemuan ke-9 setelah UTS, kita bahas audit report. Ya. Nanti teman yang nomor presensi 13-14 itu menjelaskan seperti apa sih audit report, tujuannya apa, sampai contohnya ya, contoh bentuk audit reportnya harus disampaikan. Dan audit staffing, staff audit itu seperti apa, misalnya ada ketua tim, ada anggota tim, gitu. Ini akan dilakukan. Dan quality assurance berarti pihak yang melakukan jaminan atas kualitas. Ya. Ini biasanya ada pengendali teknis, ada pengendali mutu, gitu. Ini di sini. Kemudian lingkungan audit seperti apa. Kemudian kita juga nanti fraud control dan detection. Tadi yang buku saya yang signature ya, sistem kendali kecurangan. Ini akan bahas di sini. Ya. Apa temuan-temuannya itu ada di sana. Kemudian hubungan direksi, komisaris, komite audit tadi sudah saya jelaskan, dan juga untuk audit eksternal. Ya. Kalau audit eksternal di perusahaan itu namanya apa? Ada yang tahu? Ayo, salah nggak apa-apa mas. Ada yang tahu? Pernah dengar kantor akuntan publik, ya? Itu yang eksternal. Kalau yang pemerintahan, eksternal auditornya siapa? Badan Pemeriksa Keuangan, ya BPK. Nah BPK itu adalah eksternal auditornya pemerintah, gitu ya. Jadi yang eksternal auditor tertinggi itu adalah di BPK untuk keuangan negara. Oke. Nah, sampai nanti ada investigative audit, ya, kita belajar, tapi investigative audit yang dilakukan oleh internal audit. Ya. Dan pertemuan terakhir adalah kita UAS. Oke, lanjut. Nah, ini mata kuliah kita. Hari ini kita akan belajar konsep dasar audit internal. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung raise hand aja ya. Oke. Lanjut. Nah ini buku saya ya, buku audit internal sektor publik. Walaupun ini sektor publik, tetapi materi yang dibahas di dalamnya itu cukup luas, ya. Baik yang publik maupun yang sektor privat. Ya. Jadi ini bisa menjadi buku rujukan. Ya. Lanjut. Nah ini ada beberapa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Di kesempatan pertama itu auditor internal atau internal role and function. Apa sih fungsi dan tugasnya, ya. Jadi tanggung jawabnya apa, perannya apa, kemudian fungsinya apa. Ini bahasan pertama. Dan kita bicara kan tadi harus yang kekinian, ya. Maka kita akan baca dynamic situation and challenge for. Nah, ini tantangan, ya, untuk internal auditor dalam situasi yang dinamis. Ada 5 critical task-nya, yaitu bagaimana menetapkan apakah pengendalian kuat atau tidak, ya. Kemudian dia memberikan saran, ya, untuk perbaikan atas efisiensi dan efektivitas, ya. Dan juga ini ekonomis, ya. Jadi 3E itu juga menjadi tantangan dari internal auditor. Kemudian menentukan apakah kebijakan sudah diikuti atau tidak. Ini kepatuhan, ya. Jadi menguji kepatuhan dari manajemen, termasuk apakah regulasi, apakah undang-undang itu dipatuhi atau tidak.
Ini juga masih kepatuhan. Dan terakhir, detect fraud or manipulation. Jadi dia juga harus mendeteksi ada atau tidak ada fraud. Ya. Ini tantangan yang sangat bagus. Nanti kita bisa kembangkan dalam diskusi tanya jawab. Nah, ini perbedaan internal auditor dan external auditor. Ya. Seperti apa? Ya, nanti teman-teman bisa diskusikan di kelas ini. Oke, lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Untuk masalah audit internal ini dilakukan dalam jangka waktu berapa lama? Sip, pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Berapa lama audit internal dilakukan? Ya. Nah, ini karena auditor internal itu ada di perusahaan itu, maka dia bisa kapanpun. Ya. Bisa tiap minggu, bisa tiap bulan, gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dari internal auditor itu sendiri. Ya. Karena dia selamanya, bahkan dia bisa melakukan continuous auditing. Artinya apa? Dia duduk di meja, tetapi dia sudah pegang aplikasi yang dipakai oleh manajemen. Dia tinggal melihat aja, ada nggak yang tidak firm. Ya. Bahkan kadang-kadang dia menetapkan atau mencantumkan prosedur audit di dalam proses mereka. Sehingga ketika ada permasalahan, itu langsung ada notif. Oh, ini bermasalah. Itu yang namanya continuous audit. Gitu, Mbak. Ini pertanyaan bagus. Siapa namanya, Mbak? Dita. Ya. Oke. Terima kasih, Mbak Dita, untuk pertanyaan yang luar biasa. Kita lanjut ke berikutnya. Kesimpulan. Ya. Ada yang mau menyimpulkan? Ya. Ini tadi tugas internal auditor itu sangat mulia. Ya. Banyak sekali yang harus dilakukan, terutama untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dan dia juga harus melihat apa sih yang harus dia kerjakan, sampai apa prasyarat seorang internal auditor yang tadi harus kompeten, harus profesional, independen, dan lainnya. Nah, itu simpulan untuk mata kuliah sesi pertama hari ini. Berikutnya, ya, kita ada tugas. Ya. Nah, tugasnya adalah membuat paper tentang perkembangan audit internal di Indonesia, ya. Baik modelnya, metodologinya, jenis laporannya, ya. Ini yang dibuat tugas. Ini maunya tugas individu atau tugas kelompok? Kelompok. Satu kelompoknya 26 orang. Wih, seneng banget. Kenapa? Oh, terima ya. Nah, saya yang tidak terima, Mas. Oke, jadi nanti mengikuti aja ya, mengikuti yang kelompok paparan saja ya. Jadi satu kelompok 2 orang, ya. Nanti dikumpulkan dan dikirim ke email saya yang sudah selesai. Jadi sebelum perkuliahan pekan depan, berarti Anda sudah harus mengirimkan ke email kriskuntadi@dsnubarajaya.ac.id. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup? Oke, kalau cukup, sampai di sini untuk pertemuan kita. Dan semoga teman-teman tidak puas atas apa yang saya paparkan hari ini, sehingga teman-teman itu akan mencari literasi-literasi lagi, diskusi lagi, dan kita punya